Tidak jauh dari Jakarta ada ratusan warga yang menggantungkan asa dari lembaran daun pisang dan adonan ikan. Sisi kota kali ini akan mengajak Anda melihat lebih dekat denyut nadi kehidupan warga yang berhasil menggerakkan ekonomi lewat kampung otak-otak yang berada di Desa Sangyang, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Wah, jauh dari hingar-bingar gedung bertingkat, denyut kehidupan di Desa Sangyang, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang justru berdetak lewat kepulan asap tungku tradisional. Di kampung ini, aroma harum daun pisang yang terbakar selalu menyatu dengan gurihnya aroma ikan. Warga sekitar menyebutnya Kecil sih, saya nggak ingat ke tahunnya. Pokoknya dari kecil lah, orang tua udah bikin. Begitu saya menikah sama istri yang terakhir ini, jadi yaitu saya buat kelompok Pangsor Sejahtera dan untuk penghancur daging itu masih manual ditumbuk. Kata dibina agar bagaimana caranya memproduksi otak-otak itu supaya benar gitu. tak ada jalan pintas dalam menciptakan otak-otak yang autentik. Proses pembuatan dimulai dengan memotong dan mengerik ikan hingga mencuci bersih sisa darahnya. Ikan yang dipilih adalah ikan tenggiri dan barakuda yang masih segar. Wow, ikannya gede banget nih. Ini yang bakal kita jadiin buat jadi otak-otak. Jadi selain pakai ikan tenggiri nih yang lagi disisikin dan dipotongin ya Mas ya. Salah satunya adalah dicampur dengan ikan barakuda. Tentunya ikannya harus sehat. Yuk Mas. Selanjutnya, daging ikan yang telah dicacah kemudian perlu digiling bersama bahan dan bumbu. Proses penggilingan ini harus dilakukan berulang kali agar adonan ikan mendapatkan konsistensi tekstur yang sesuai sebelum akhirnya dibungkus daun pisang dan dibakar. Nah, ini ikannya udah digiling, lanjut kita kasih bumbunya. Bumbunya ada apa aja Mas? Ada sagu, Ada sagu, ada gula, telur, telur, minyak. dan ini dia, tepung tapioka. Langsung kita tuang, Gini ya Mas ya. Ya, siap ya Mas ya. Nah, lanjut setelah kita tuang bumbunya, lanjut kita aduk ya biar bumbunya ini merata. Ini Masnya udah ngaduk duluan nih. Saya mau ikut ngaduk Mas. Boleh. Yuk. Wah. Tidak hanya menjadi rezeki bagi sang pemilik usaha, produksi otak-otak ini juga menjadi penyelamat bagi para tetangga sekitar. Banyak ibu rumah tangga yang ikut diberdayakan sebagai tenaga lipat daun atau tukang potong ikan demi menambah pundi-pundi rupiah keluarga. Saya masuk sini udah hampir 4 tahun. Tapi kalau Abah udah lama produksinya, kalau saya baru 4 tahun di sini. Ibu, awalnya gimana sih kok bisa ikut ngerjain otak-otak ini? Kalau masalah otak-otak, saya emang dari kecil, dari orok udah tinggal di sini, udah ngerti. Orang tua juga pernah produksi otak-otak, jadi saya udah ngerti masalah otak-otak. Kerja keras dari hulu ke hilir menghasilkan cita rasa yang tak pernah bohong. Kenyalnya daging tenggiri berpadu dengan bumbu rempah dan pedasnya saus kacang menjadi daya tarik yang membuat para konsumen selalu kembali.
Bahkan tak jarang konsumen yang datang membeli secara grosir untuk dijual kembali. Awalnya itu tahu dari abang saya gitu kan, kakak saya kan itu pelanggan setia banget itu. Udah lama di sini 10 tahun kalau nggak salah kan gitu. Ya saya diajak sama dia aja, sama dia kan dituntun kan gitu. Pelan-pelan. Mas, kenapa akhirnya bisa jadi langganan gitu? Satu, pertama kita menjaga rasa, kualitas rasa. Konsumen kita lebih utamakan kualitas gitu kan, ada rasa ada kualitas kan gitu. Dari 3 tahunan lah. 3 tahunan ya. Ini berarti untuk dijual lagi, didistribusikan atau buat konsumsi sendiri, Mas? Konsumsi sendiri. Terus dijual ke orang lain. Oh, ada juga. Ada juga Kalau dijual berarti kemana, Mas? ke rumah makan Merah Putih yang di Kalang Serang. Jika dilihat ke belakang, kampung otak-otak bermula puluhan tahun silam. Saat itu sejumlah warga yang bekerja di restoran di ibu kota membawa pulang keahlian meracik otak-otak. Ilmu ini kemudian ditularkan dari pintu ke pintu hingga kini mengakar dan menjadi urat nadi perekonomian desa. Sehingga warga kami itu kemudian mengembangkan produksi otak-otak di wilayah Kampung Pangsor, Desa Sangiang, dan sampai saat ini itu masih eksis kurang lebih dari warga kami yang memproduksi otak-otak itu ratusan orang di sini. Sehingga produksi otak-otak itu akhirnya dikenal di kalangan seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Tangerang, bahkan sudah sampai keluar daerah. Dari Desa Sangiang membuat otak-otak menjadi tradisi yang dirawat dengan sungguh-sungguh hingga mampu menghidupi dan menyatukan sebuah komunitas masyarakat desa. Kuliner kampung otak-otak diharapkan tidak hanya mengangkat taraf ekonomi, tapi juga menjadikan Desa Sangiang sebagai destinasi wisata kuliner lokal yang mandiri. Siapa yang menyangka dengan satu makanan ternyata bisa menghidupi dan menumbuhkan ekonomi warganya. Hina Fatan, Muhammad Anwar, Tangerang, Banten.